wal imanu bi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan iman kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam fi akhiriz zaman. Perhatikan, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, di masa-masa akhir zaman ini. Ingat ya, min afdalil maratib, adalah sebagian dari martabat yang paling utama. Ya. Jadi di akhir zaman ini, keimanan kepada Nabi Muhammad itu adalah amaliyah yang paling tinggi martabatnya. Makanya wajar jika sholawat kepada Nabi itu adalah amaliyah terbaik di akhir zaman ini. Siapapun di antara kita, ayo pegang sholawat. Salawat itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Asy-syaikhu man laisa lahu syekh. Salawat itu adalah syekh bagi orang yang tidak punya syekh. Artinya apa? Tanpa syekh pun, tanpa berguru pun, salawat bisa diamalkan. Saking hebatnya salawat itu, tanpa guru pun salawat bisa diamalkan. Kenapa? Karena otomatis salawatlah yang menjadi gurunya. Itu sholawat yang tidak dipelajari. Apalagi sholawat yang diijazahkan. Apalagi sholawat yang sanadnya bersambung kepada mu'alifnya. Nah ini saudara, ayo jangan sampai nggak punya pegangan sholawat sama sekali. Jangan sampai di akhir zaman ini nggak ada sholawat dalam diri kita. Lidah kita kering dari sholawat. Jangan sampai dah. Ini matlab ini. Di akhir zaman seperti ini, iman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ya. Soalnya begini saudara, kita mah kalau ngamalin sunnah Nabi, kalau dipresentasikan 0,01% juga nggak nyampe kita. Ya. Apa kurang tuh ngolnya? Ya. Terlalu banyak sunnah Nabi yang kita belum bisa amalkan. Maka ada solusi lain. Solusi lainnya adalah perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat karena Nabi sendiri yang menjaminnya. Inna awla bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah adalah yang, catat baik-baik, aksaruhum, yang paling banyak di antara mereka sholawatnya kepadaku. Pastikan baik-baik itu. Yang paling banyak, kalimatnya apa? Paling banyak. Banyak di sini bukan jumlahnya, paling sering maksudnya saudara. Kalau banyak bacanya sebulan sekali sih belum dibilang banyak itu. Bacanya sih 4.000 tapi sebulan sekali. Sering. Sering itu ya tiap hari. Bahkan di redaksi lain disebutkan bahwasanya orang yang ya. Jadi kalau orang sholawat itu, Nabi bilang nanti di hari kiamat bahunya dengan bahuku berdempetan. Kalau ada orang banyak sholawat, nanti bahu dia dengan bahuku akan berdempetan, bersentuhan. Nah kalau bahu ketemu bahu, dekat nggak tuh? Dekat nggak? Masya Allah, nempel. Bahu ketemu bahu sama Nabi. Udah bukan tetangga lagi, nempel sama Nabi. Fadhal antum. Ekspresi mencintai beliau banyak jalannya. Ada mereka yang senantiasa mengamalkan sunnah dengan istiqomah. Ini yang terbaik. Dan itu yang berhasil dilakukan para ulama-ulama kita, yang membuat mereka derajatnya naik menjadi para aulia wassalihin. Kenapa? Ngamalin sunnahnya totalitas. Derajat kewalian itu sebagai kompensasi atas keistiqomahan dalam melakukan sunnah. Itu sebenarnya. Model-model tampang kita nih, ya. Ya Allah, ingin sekali dekat dengan sunnah Rasul. Tapi kalau kita belum sesempurna beliau-beliau para aulia kita, maka jangan pernah tinggalkan sholawat dalam seharian kita. Itu modal kita udah, ya. Modal kita itu udah sekarang untuk saat ini mah. Sholawat, saudara.
Ini lagi berdasarkan keterangan ini bahwa iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini adalah maratib, afdalul maratib, martabat kedudukan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara, beruntunglah antum yang senantiasa mendawamkan sholawat di keseharian antum. Ya. Kenapa begitu? Ini alasannya. Li'annahum thabbatu 'alal iman wal Islam. Karena bahwasanya mereka yang iman kepada Nabi di akhir zaman ini, thabbatu, mereka menetapkan 'alal iman, di atas keimanan, wal Islam, dan Islam, an dhahril ghaibi, dari arah gaib. Dari arah gaib. Maksudnya apa? Tidak pernah jumpa bi ghairi musyahadatihi alaihi salatu wassalam, dengan tanpa menyaksikan Nabi alaihi salatu wassalam wa mu'jizatihi, dan aneka ragam mu'jizatnya. Bi dhahril ghaib. Artinya bi dhahril ghaib bila nazar, dengan tanpa memandang. Jadi di akhir zaman ini iman kepada Nabi adalah afdalul maratib. Kenapa? Karena mampu percaya, mampu beriman kepada sesuatu, seseorang, ajaran yang dia sendiri nggak pernah menyaksikan secara langsung. Kalau orang-orang ahli filsafat, batal ini. Orang-orang filsafat ngomong begini, ente nyembah Tuhan, lihat Tuhan nggak? Belum pernah. Ente sholat, tapi pernah merasakan kehadiran Tuhan? Pernah lihat Tuhan? Pernah nyium bau Tuhan? Gitu. Enggak pernah. Buat apa ente menyembah sesuatu yang ente sendiri nggak bisa menjangkaunya? Yang ente sendiri nggak bisa mengetahuinya? Filsafat. Karena filsafat itu logis bermain. Mengedepankan orang pikir seperti itu. Jadi untuk apa ente sholat kalau belum bisa merasakan, belum mengetahui, yang belum bisa membuktikan sesuatu yang ente sembah itu? Buat apa ente sholat? Mending jangan sholat dulu kalau gitu. Sebelum ente bisa mengetahui eksistensinya Tuhan. Wah, gitu geblek. Ya, kalau filsafat. Pernah saya berdebat sama mahasiswa kayak begitu, ya Allah. Wah, bahasanya luar biasa itu. Nah ini, nggak jauhnya kita sama Rasulullah. Ya, kita pun nggak jumpa, nggak lihat. Walaupun selalu kita minta, ya, berharap setidaknya sekali saja, mudah-mudahan ya seumur hidup, sebelum menutup mata untuk selama-lamanya bisa jumpa dengan beliau. Ya, karena kita kepingin hal terakhir yang kita pandang di mata kita ini adalah wajahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Biarin deh, habis mandang wajah beliau mah nggak mandang yang lain juga. Nah ini, ya, masya Allah. Jadi ini di matlab ini, ya, matlab ini, karena ternyata wakil sekali itu saat ini fitnah terbesar itu kebanyakan kepada mereka yang memegang teguh sunnahnya Rasulullah. Panah-panah musuh, panah-panah para zalimin, kafirin, musyrikin, hasidin, itu diarahkan kepada mereka yang istiqomah memegang sunnah Rasul. Betul? Sekarang nih ngamalin sunnah panas banget, saudara. Pakai peci kita kemana-mana, romannya banyak orang jurgain kita. Apalagi pakai sarung mah, berjenggot lagi. Iya. Romannya ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini kegerus, panas banget ngamalinnya. Iya, panas bener ngamalinnya. Tapi kalau dilepas padam ini sudah. Aweslah. Panas-panas biarkanlah panas di dunia ya. Yang penting sejuk di akhirat nanti. Biarkanlah. Sebentar kok kita di dunia panasnya. Nanti di sana daiman abada. Selama-lamanya insyaallah. Enggak apa-apa panas-panas dikit kita. Rasa panas yang kita alami enggak sepanas para mujahid yang sudah berjuang membela agama ini dengan nyawa mereka. Kita cuman ya paling intimidasi, cemoohan doang. Ya. Belum sepanas mereka yang berjuang dengan nyawa, jiwa dan hartanya untuk membela agama Islam. Makanya mudah-mudahan kita tetap iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah dari semenjak hidup menjelang kematian, dan ketika dibangkitkan setelah kematian nanti tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al haditsut tasi'a asyara wallahu a'lam bissawab.